akhirnya dok saya mau coba pakai skincare deh. Skincare apa ya yang kira-kira bisa membantu memudahkan kulit hitam saya? Oke, kalau mau pakai skincare bisa pilih nih skincare yang dia ada kandungan vitamin C. Kita udah sempat bahas juga sih. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa walaupun kita udah rajin pakai skincare tapi wajah masih kelihatan kusam gitu ya. Yang pertama, memang kulit kita itu kan punya kemampuan untuk memperbaharui jaringannya terus gitu ya setiap 21 hari. Tapi seiring pertambahan usia, kemampuan itu semakin menurun. Ada yang bilang kalau setiap 10 tahun kemampuan kulit kita untuk memperbarui dirinya itu berkurang sebanyak 7%. Gitu. Jadi makanya semakin kita berusia, kita mesti rajin merawat kulit gitu kan. Karena pertama membersihkan kulit dulu deh. Jadi langkah cleansing itu adalah langkah yang harus dilakukan. Rutinitas perawatan kulit yang memang mesti banget ada di setiap kita sebelum kita mau pakai serum atau mau pakai mau pakai krim dan lain sebagainya. Kalau misalnya kulit kita, lapisan sel-sel kulit matinya itu menumpuk di atas permukaan kulit, itu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan kenapa kulitnya tampak kusam. Ya, makanya pilih skincare juga nggak boleh yang salah. Kalau pengen kelihatan segar terus kelihatan kulit yang kelihatan flawless terus, pertama tadi saya udah bilang pakai cleansing. Jadi itu nggak boleh dilewatin. Terus yang kedua, mungkin bisa pilih serum atau krim yang punya kandungan yang mencerahkan dan membuat bersinar. Misalnya kayak vitamin C ya. Kemudian kita bisa pilih kandungan yang misalnya mengandung AHA atau alpha hydroxy acid. Itu adalah ingredients yang dia membantu eksfoliasi kulit. Jadi kulit itu kulit yang mati tadi nggak numpuk kelamaan di atas permukaan kulit kita gitu. Jadi kusamnya juga nggak terlalu lama. Nah, aliran darah yang terganggu itu juga bisa menyebabkan kulitnya jadi kelihatan kusam. Misalnya kalau kita punya kebiasaan merokok misalnya itu juga menyebabkan aliran darah ke kulit terganggu juga. Nah, jadi nggak heran biasanya kalau orang-orang yang merokok kulitnya itu akan lebih cepat kelihatan kusam. Kemudian misalnya kita malas ngebersihin kulit ya, misalnya habis pakai kosmetik atau apa, itu juga bisa salah satu yang bikin kulit jadi kelihatan kusam terus. Gitu. Dan nutrisi udah pasti. Misalnya kita sering konsumsi minuman yang manis misalnya, kayak kalau zaman sekarang kayak boba gitu ya, itu kan gulanya tinggi banget, kandungan gulanya tinggi banget. Tapi sebenarnya kandungan gula yang tinggi itu juga nggak baik buat kulit kita. Terus misalnya kita jarang konsumsi buah-buahan atau makanan yang kaya serat, itu juga bisa bikin nutrisi kulit kita juga terganggu. Masalah double cleansing atau enggak itu tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan terhadap kulit kita sehari-hari. Misalnya kita tiap hari selalu pakai make up, selalu nutupin kulit kita dengan BB cream atau CC cream dan sebagainya, maka double cleansing itu akan lebih bagus gitu ya. Karena kalau double cleansing pertama kan ada step yang kita pakai produk yang untuk melarutkan kosmetik yang kita pakai dulu. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pakai facial wash biasanya gitu. Tapi baik itu double cleansing atau enggak, cleansing adalah proses yang harus kita lakukan tiap hari gitu. Jadi jangan pernah ngelewatin gitu. Kadang-kadang kan ada yang cuma pakai mineral water aja kemudian langsung ditumpuk pakai serum. Itu sebenarnya kurang baik karena kalau kita hanya membersihkan wajah kita pakai micellar water misalnya, itu masih akan ada residu atau sisa-sisa make up atau kotoran atau debu yang masih nempel di situ. Sisa-sisa kotoran atau make up atau debu itu dibersihkannya harus pakai cleansing foam gitu ya. Jadi supaya mempersiapkan kulit kita juga agar lebih bersih dan siap menerima produk yang lain. Misalnya habis itu kita pakai serum, kita pakai krim atau pakai krim malam, itu akan penetrasinya akan lebih bagus, lebih optimal gitu. Jadi tahap cleansing, membersihkan itu harus ada dalam rutinitas perawatan kulit sehari-hari. Mungkin kita bisa pilih yang konsentrasinya ringan. Ya. Jadi sebenarnya cara untuk mendapatkan kulit yang nggak kusam itu nggak selalu melalui pakai vitamin C. Itu kan kita bisa pakai bahan-bahan lain yang lebih bersahabat untuk tipe kulit kita yang sensitif. Itu kan vitamin C memang salah satunya karena dia asam. Jadi pilih yang konsentrasinya ringan gitu.
yang biasanya sih yang di bawah 10%. Yang di bawah 10%. Nah, itu bisa dipakai untuk tipe kulit sensitif. Nah, biasanya triknya gini, kalau misalnya kita masih pengen pakai vitamin C, tapi kulit kita ini gampang merah gitu ya, gampang gatel, pakai dulu moisturizer-nya. Pakai gitu. dulu moisturizer. Jadi pakai dulu moisturizer, kemudian baru serum. Itu bisa, itu trik yang bisa dilakukan. Jadi supaya kulit kita nggak langsung kena iritasi dari serum vitamin C-nya. Jadi boleh pakai moisturizer-nya dulu, kemudian baru dilapisin pakai serum. Itu untuk tipe kulit yang sensitif. Memang sih aturannya biasanya kalau pakai skincare itu harus yang light dulu, harus yang serum dulu kan. Cuman kalau memang kulitnya sensitif gampang merah, boleh kok pakai yang moisturizer-nya. Jadi emang konsumsi gula berlebihan itu efeknya nggak baik buat kulit, bikin cepet tua. Bahkan ada statement yang bilang kalau gula itu sekarang tuh kayak merokok. Kenapa begitu? Karena gini, kalau kita konsumsi gula, maka badan kita kan akan memecah gula itu, ya. Salah satu bentuk pecahan gula itu ada yang namanya Advanced Glycosylation End Product, AGE. Kalau residu AGE ini numpuk banyak di badan kita, terutama di organ kulit, maka itu akan menimbulkan banyak proses kerusakan kulit gitu. Mulai dari peradangan, terus akhirnya jaringan ikat yang nyokong kulit kita tetap kenceng, itu jadi rusak juga. Ya makanya kalau konsumsi gula yang terlalu banyak, ya dia akan jaringan ikatnya akan gampang rusak, terus akhirnya kulit kita jadi gampang kendur, jadi gampang muncul keriput dan sebagainya. Itu jadi memang benar itu, dan udah banyak penelitian yang bilang kayak gitu kalau gula itu sebenarnya dalam konsumsi yang banyak itu jahat buat badan kita. Apapun yang masuk ke mulut kita, ya jangan salah loh, nasi putih itu gulanya tinggi banget. Ya, tapi kita kan orang Indonesia susah ya lepas dari nggak makan nasi itu. Itu nasi putih, minuman manis, kemudian bahkan buah-buahan kalau dia terlalu manis pun itu juga gulanya juga nggak baik sih. Dari buah-buahan yang terlalu manis, terus juga minuman manis sudah pasti. Sebenarnya sih nggak ada hubungan secara langsung, tapi pada beberapa orang makanan pedas itu ada kondisi yang namanya rosacea. Pada beberapa orang kalau dia konsumsi makanan yang pedas, maka orang-orang yang mengidap rosacea ini dia mukanya jadi gampang merah, gitu loh. Tapi kalau terhadap jerawat sih sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Sebenarnya malah kalau pengen tahu nih apa sih makanan yang memang ada kaitannya sama penyebab jerawat, itu kalau di penelitian bilang makanan yang indeks glikemiknya tinggi, artinya kalau gulanya tinggi, itu ternyata bisa memicu jerawat. Dan juga produk-produk yang mengandung susu, ya susu, coklat yang mengandung susu, keju dan sebagainya. Kopi, sebenarnya kalau kopi hitam itu bahkan beberapa ada yang bilang kalau itu tuh sehat loh sebenarnya. Jadi konsumsi, ada penelitian yang bilang kalau konsumsi kopi hitam secara teratur, tapi kopi hitam ya benar-benar nggak pakai susu, nggak pakai gula, itu dia bisa menyehatkan saluran pencernaan kita. Jadi bikin bakteri baik yang ada di saluran pencernaan kita jadi bekerja dengan baik juga. Gitu. Tapi hati-hati pada orang dengan tekanan darah tinggi tentunya. Ya kopi juga karena dia bisa menyempitkan pembuluh darah. Jadi ya semua ada baik dan enggaknya sih. Tapi kalau kopi hitam aja itu sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kopi yang tanpa tambahan susu atau gula. Sebetulnya nggak ada takaran yang pasti ya. Cuman saya pernah baca kalau orang dewasa batas maksimal tuh sebenarnya 45 cangkir per hari. 45 cangkir per hari untuk kopi. Oh ya tentunya. Jadi kalau maksudnya jadi kan membatasi makan gula dan karbo, ya kan? Ya gula tuh sebenarnya karbohidrat juga. Gula tuh ada banyak ya. Ada gula yang gampang dipecah oleh badan kita. Gula yang gampang dipecah ini yang lebih bahaya buat badan kita. Gitu. Jadi dia yang lebih punya banyak efek-efek yang merugikan. Ya misalnya kayak nasi putih, tepung-tepungan, semua makanan manis-manis ya, es krim, ya semua yang manis deh. Itu kan gula yang gampang dipecah. Jadi kalau masih pengen tetap makan manis, coba pilih gula yang gak gampang dipecah gitu. Misalnya kalau mau makan nasi, jangan nasi putih, misalnya nasi merah yang ada seratnya gitu ya. Terus mau minum pakai gulanya gula merah misalnya yang lebih
yang lebih sulit dipecah sampai badan kita. Flek hitam tuh udah ada banyak penyebabnya. Ada flek hitam yang karena bekas jerawat, ada flek hitam yang biasanya pada wanita yang usianya udah agak dewasa karena dia konsumsi atau pakai alat kontrasepsi misalnya, atau yang dia sering kena sinar matahari. Ya, cara menghilangkannya. Ya, kalau udah ada flek hitam, maka biasanya sebaiknya pertama sih jangan cuma coba produk. Ya, konsultasi aja, karena itu kan berarti kan masalah kulit. Berarti kalau ada masalah kulit, konsultasi deh sama yang lebih ahli. Nah, biasanya dokter spesialis kulit akan menyarankan untuk memakai produk yang dia mengandung namanya lightening agent atau brightening agent. Ya, kalau ke dokter, maka biasa dokter akan meresepkan obat untuk itu. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya sudah membaik ya flek hitamnya. Namun kadang-kadang flek hitam juga ada yang nggak gampang diobatin pakai produk yang dioleskan. Kadang-kadang ada yang harus baik itu diminum atau dengan tindakan gitu ya. Kadang-kadang ada yang perlu misalnya dengan bantuan laser atau tindakan yang lain. Oh ya, kemudian kalau misalnya udah agak memudar nih flek hitamnya karena udah diobatin sama dokter, terus akhirnya dok saya mau coba pakai skincare deh. Skincare apa ya yang kira-kira bisa membantu memudarkan flek hitam saya? Oke, kalau mau pakai skincare bisa pilih nih skincare yang dia ada kandungan vitamin C. Kita udah sempat bahas juga sih, di vitamin C itu memang dia dikenal punya kandungan bisa membantu memudarkan pigmen yang berlebihan. Itu ya. Kemudian kita bisa pilih skincare yang ada kandungan niacinamide. Ya, mungkin pernah dengar niacinamide, itu juga bisa membantu memudarkan flek hitam juga. Atau misalnya skincare ada kandungan arbutin. Kalau di Indonesia kan masuk kategorinya dia bukan obat ya, dia kosmetik, jadi bisa dijual secara bebas. Biasanya sih bisa dibeli bebas maksudnya. Jadi flek hitamnya harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa. Gitu. Ada flek yang menyerupai tanda lahir, misalnya pernah dengar ya. Ada yang menyerupai tanda lahir. Istilahnya ada yang namanya nevus otak gitu. Nah, kalau seperti itu biasanya flek yang karena muncul setelah lahir itu nyaris nggak bisa diobatin dengan obat-obat yang dioleskan ataupun skincare. Ya, kalau udah seperti itu ya mau tidak mau harus konsultasi sama dokter spesialis kulit. Nanti dokter spesialis kulit biasanya akan menyarankan itu mau nggak mau harus dilakukan tindakan misalnya laser. Gitu. Kalau karena dia timbulnya setelah dari kecil, dari bayi udah ada gitu ya. Beda lagi kalau misalnya flek hitam yang muncul pada saat dia remaja atau pada saat dia sudah usia di atas 30 tahun. Nah, biasanya kalau flek yang munculnya seperti itu lebih mudah diobatin. Ya, pengobatannya juga bertahap, langsung pakai skincare, beli skincare apa terus hilang gitu. Kalau dia memang udah ada gangguan pigmentasi dihilangkan dengan obat-obatan yang tadi saya sebutkan. Ya, dokter akan memberikan obat-obatan yang dia punya kandungan sebagai lightening agent atau brightening agent gitu. Setelah itu baru bisa di-maintain pakai skincare yang ada kandungan vitamin C, niacinamide, arbutin atau kojic acid misalnya. Selain laser ada beberapa tindakan, misalnya mungkin pernah dengar microneedle, derma pen atau derma roller ya. Itu juga salah satu tindakan yang bisa membantu ya. Yang selain laser ya, kemudian sekarang udah banyak banget sih, udah beragam. Ada derma roller, terus ada radiofrekuensi, ya radiofrekuensi RF misalnya kayak gitu. Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Tapi sekali lagi, berbagai tindakan-tindakan itu bukan pengobatan utama. Ya, pengobatan utama artinya tetap harus dikombinasi pakai obat-obatan atau produk yang dioleskan secara topikal. Jadi ini sifatnya hanya membantu aja. Kalau laser itu minimal sebulan sekali. Ya. Jadi jarang sekali ada flek hitam gitu ya. Flek hitam yang paling sering sih yang dialami wanita Indonesia itu melasma. Jarang sekali ada melasma yang dia langsung hilang dengan satu kali laser gitu. Jadi kita juga kalau misalnya ke dokter kulit pengen nanya menghilangi, kita juga harus punya realistis gitu loh. Jadi harapan yang realistis bahwa flek hitam itu bertahap hilangnya.
Kadang-kadang jarang sekali ada yang butuh 1 kali, kadang beberapa kali, mungkin minimal 3 atau 4 kali gitu ya. Kalau misalnya diputuskan misalnya pakai tindakan yang lain, misalnya kayak chemical peeling, itu juga mesti beberapa kali, misalnya biasanya sih 2 minggu sekali itu. Dan tindakan yang lain kayak microneedle juga biasanya 2 minggu sekali gitu. Dan boleh kok kalau misalnya mau nanya langsung datang ngeliat ke IG saya Ruri Pamela, itu boleh tanya, konsultasi, DM dan sebagainya.